Balas dendam membawa cinta. Bab 183. Hati yang kotor. Hasil DNA sudah keluar. Tidak ada hubungan. Tian dan Cindy tidak ada hubungan. Dion sangat senang. Yang Cindy katakan itu benar. Selain senang, dia pun menyadarkan diri. Mengapa Dr. J mengkhianatinya? Apa keuntungan yang diberikan orang lain? Bagaimana jika Dr. J asal memberikan obat pada keluarganya? Akibatnya akan sangat fatal. Dion pun menelpon Cindy. Seketika memikirkan hal yang dia lakukan, dia pun kesal. Cindy, hasilnya sudah keluar. Aku yang bajingan. Tidak memeriksa jelas dan... Cindy mendengar Dion meminta maaf. Hatinya merasa sakit. Dia sudah merasakan banyak sakit. Bukan hanya kata maaf yang bisa menyelesaikannya. Hah, kamu minta maaf dan aku akan memaafkanmu? Baik-baik, kamu ingin bagaimana? Aku pasti tidak akan membangkang lagi. Dion menghiburnya. Cindy tertawa berkata, temani aku berakting sampai akhir. Barusan aku menyelidiki hal yang menyenangkan. Dion menaikkan alis, berpikir Cindy sudah dewasa. Tidak lagi wanita yang bersembunyi di belakangnya. Sejak kapan dia berubah? Dion tidak jelas, namun sangat menarik orang. Hendra sejak kapan begitu kejam? Cindy berpikir. Dita mendorong pintu dan masuk, bertepatan melihat video di layar. Dia pun terkejut dan meletakkan gelas di tangannya di meja. Bertanya, orang di layar itu adalah Kak Hendra? Cindy tidak ingin menyembunyikannya dari Dita, menganggukkan kepala dan berkata, hari ini aku menyadari bahwa Kak Hendra mungkin sudah bukan Kak Hendra yang kita kenal. Dita pun sedikit terkejut berkata, saat aku dibawa ke Amerika, aku sudah tahu. Cindy terkejut, menyuruhnya untuk lanjut berkata, obat tidak sadarkan diri itu disuntik oleh Kak Hendra, ucap Dita. Cindy mengecilkan mata. Dan aku sadar karena obat itu masih belum berhasil diteliti. Dita melanjutkan, mengingat kejadian di pesawat itu, saat itu adalah waktu dimulainya mimpi buruk. Saat di Amerika adalah sebuah mimpi buruk. Itu adalah penelitian keluarganya. Dita berkata lagi, kamu rasa Kak Hendra yang sekarang akan meninggalkan keluarga Tanusa Putra? Cindy menundukkan kepala. Dia pun mengambil gelas, berharap menggunakan kehangatan air ini untuk mengobati hatinya yang dingin. Memikirkan dirinya mengatakan akan membantu Hendra menghabisi keluarga Tanusa Putra. Cindy pun tertawa. Dia hanya sebelah pihak. Pantas saja, Anthony berkata, demi kekuasaan, keluarga bisa saling membunuh. Ini bukan pemikiran Anthony, tapi Hendra. Apa kamu sudah curiga sangat lama? Cindy berkata. Saat Kak Hendra sadar, keluarga Tanusa Putra sangat kacau. Dia sendiri bisa dengan cepat menguasai semuanya dan datang ke kota Rao. Orang seperti ini memiliki kekuasaan yang besar
dan identitasnya juga sangat berbeda. Masalah kekuasaan, aku mengerti apa arti itu. Ucap Dita tersenyum pahit. Salah pahamku dan Dion kali ini karena Hendra. Aku tidak tahu bagaimana dia menyogok Dr. J. Masih dalam penyelidikan. Cindy pun memberitahu Dita. Kak Hendra masih mencintaimu. Ucap Dita. Apakah kalian harus seperti ini? Ini bukanlah keinginanku. Aku hanya ingin melindungi orang yang paling kusayangi. Ucap Cindy. Dita tidak berkata. Ketua Dion, aku sudah mencari semuanya. Nicole dan Jenny saat masuk ke kamar mandi pun menghilang. Mereka sama-sama pergi ke kamar mandi. Lalu dari CCTV juga tidak melihat mereka keluar. Aku sudah mencari semua CCTV. Agung berkata pada Dion. Dion menganggukkan kepala, tidak berkata apapun. Ini adalah penangkapan. Tapi siapa? Tujuannya apa? Dion dengan cepat memberitahu Cindy masalah ini. Cindy duluan mengatakan Santo, sama seperti Dion. Cindy pun melemaskan pinggang, ingin bermanja di pelukan Dion. Namun semua masalah ini menyuruhnya untuk tidak boleh berhenti. Dia sangat lelah, harus memikirkan banyak hal. Cindy pun melemaskan otot dan melihat laptop. Elsa menyuruh orang menyelidiki Cindy dan Dion. Menyadari mereka berdua masih dalam masalah. Tidak ada tanda berbaikan. Dia pun tenang menyuruh Jordi menyelidiki Jenny yang ada di rumah sakit. Harus cepat membereskan wanita itu. Santo sudah tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Tidak tahu kenapa, dia tidak begitu fokus. Apakah Nicole dan Jenny sudah kembali ke Amerika? Santo tidak sengaja menyuruh orang memeriksanya. Asalkan dia menyuruh, mereka berdua tidak akan bisa kembali ke Amerika. Namun dia tidak menghalanginya. Walaupun Nicole masih istrinya secara sah, ternyata sekarang dirinya menjadi begitu ragu. Hanya saja ke depannya tidak ada kesempatan memberitahu Nicole. Sebenarnya, orang yang menghabisi keluarganya bukanlah dia. Dia sudah mencari cara untuk melindungi keluarga Nicole. Namun keluarganya tidak ingin melepaskan itu. Santo pernah berpikir, setelah dia menjadi pewaris, dia akan mengembalikannya. Namun tidak ada kesempatan lagi. Orang yang dicintainya bahagia adalah hal yang membahagiakan baginya. Santo pun membuang foto Nicole di meja kerjanya di tong sampah. Selamat tinggal. Sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Elsa membereskan bajunya, memakai make up, menginjak gas dan tanpa ragu menabrak. Elsa menelpon ambulan. Dan dengan cepat sampai. Luka tidak parah, hanya luka di kaki dan punggung. Ibu Dion pun terburu-buru ke rumah sakit. Elsa, bagaimana kamu begitu tidak berhati-hati? Parahkah? Bagaimana dengan anakmu? Ibu Dion pun sangat tergesa-gesa. Anak di perut Elsa adalah keturunan keluarganya. Walaupun Dion merasa ini pura-pura, namun masih tidak ada bukti. Ibu, tidak apa-apa. Panggilan ini membuat Ibu Dion terkejut. Elsa berkata, aku tidak seharusnya memanggil seperti ini, hanya sudah terbiasa.
sambil berkata mengalirkan air mata. Ibu Dion memikirkan masalah Cindy yang membuat Dion begitu marah, dan wanita itu juga kotor, tidak berhak masuk ke keluarganya. Elsa adalah pilihannya. Lalu berkata, "Tidak apa-apa, panggil seperti itu saja. Di mataku kamu sudah menantuku. Lihatlah, sekarang Dion sangat kesal dengan Cindy. Kamu harus berusaha dan menyuruh Dion menikahimu." "Ibu, aku sangat ingin. Namun Dion tidak ingin menemuiku," ucap Elsa. "Kalau begitu, nanti pulanglah denganku saja ke rumah." Ibu Dion berharap bisa mendapatkan cucu. Anaknya sudah ingin menikah beberapa kali dan tidak berhasil. Jika anak ini terjadi sesuatu, keluarganya hanya ada Reza. "Sepertinya tidak baik," ucap Elsa. Walaupun berkata begitu, namun dia tidak bisa menahan senyumannya.